Oke, Mas Aris yang tertarik dengan proses penerimaan diri yang begitu panjang, gitu, yang dari umur 13 tahun sebelumnya punya banyak trauma, punya banyak ketakutan, sampai di usia dewasa baru ketemu nih, ini loh, gitu. Apa sih Ya, ke- kesulitannya sebenarnya menerima diri sendiri, gitu? ya, itu tadi yang salah satunya yang gue ngomong tadi ya, Mas Daniel. Kita di brainwash oleh nasihat-nasihat seperti perlu menyenangkan orang lain, gitu kan ya. Kayak tadi Anita cerita dia kurus itu kan ya demi menyenangkan orang lain Oh kan iya, sebenarnya iya, ya, iya, kayak iya, gitu kan, iya. gitu kan. Nah, hal-hal itu yang kadang-kadang itu membuat kita ketika kita mau berubah, kita konflik gitu loh. Nanti orang lain ngomong apa ya kalau misalkan gue begini ya. Nanti orang lain gimana ya? Nanti orang lain gimana ya gitu loh. So, kayaknya hidup kita itu selalu harus memuaskan orang lain gitu loh. Berapa banyak orang gitu ya yang takut terhadap pandangan orang lain ketika dia mau ngambil keputusan. Itu banyak banget, Mas Daniel. Hmm. Sangat banyak kayak gitu. Jadi, gue bersyukur banget gitu ya ketemu lagu utuh ini gitu yang pada saat gue dengerin pertama kali nggak sengaja itu kayak buset nih lagu gila banget gitu kan ya. Gue pikir penulisnya ini pasti psikolog gitu kan ya. Dia pasti ngerti nih tentang kejiwaan manusia nih gitu kan ya. Gitu. Ternyata waktu gue ketemu nih sama Anita, gue nanya lu psikolog nggak? Kagak kan. Tapi gila lu bisa nulis begitu perfect gitu kan, lirik lagunya tuh begitu keren gitu kan ya, so amazing gitu kan ya. Itu benar-benar mewakili perjalanan hidup seseorang gitu ya untuk menerima dirinya kayak gitu. So itu keren banget sih. Makanya gue exciting banget gitu kan ya ngajakin dia ke sini untuk yuk kita viralkan lagi teman-teman sekalian gitu ya tentang lagu utuh ini gitu ya. Karena itu dampaknya luar biasa, Mas Daniel. Jadi teman-teman sekalian, Anda nggak harus menunggu momen seperti Anita tadi ya. Kalau dia kan nunggu momen pas ceklik kayak gitu kan Hmm. ya. So, putuskan aja siaran ini jadi momennya Anda, gitu kan ya. Hmm. Lihat ke cermin nanti setelah siaran ini, sapa orang yang ada di cermin itu, sayangi dia, tanya gimana kabarnya, perhatikan dia, gitu kan ya. Peluk diri Anda sendiri, panggil nama Anda, say I love you, say sorry to yourself, ya. Putuskan malam ini juga, gitu. Anda akan kaget melihat perubahannya nantinya. Kayak gitu sih. Itu Oke. dampaknya luar biasa, Mas Daniel. Dampaknya itu setelah itu tuh luar biasa. Ya, Anita boleh cerita nggak dampaknya setelah Ya. penerimaan diri itu gimana tuh dampaknya gitu kan ya, di bisnis, di karir gitu ya. Iya, sebenarnya bener banget sih yang kayak tadi aku dengar Coach Aris ngomong gitu masih merinding-merinding juga ya gitu. Tapi iya benar-benar kayak merinding-merinding juga karena itu bener-bener kayak ngebukain lapisan bawang satu persatu sih gitu sampai Yes, ketemu tuh yes. ujung-ujungnya Hmm. tuh kita tuh the pure self itu kayak apa tuh kayak bener-bener Hmm. dikupasin atau begitu kita ngomong kayak apa kabar kamu hari ini. Hmm. Eh, apakah kamu bahagia hari ini? Kata-kata happy sama bahagia tuh sebenarnya jauh banget loh meaningnya in terms of apa ya wordsnya gitu loh kayak Hmm. satu happy tapi kalau bahagia itu kayaknya tuh apa ya kayak susah banget. Coba aku tanya sama Mas Daniel bahagia nggak hari ini? Susah ya pertanyaannya ya. Saya tahu rasanya segmen satu tadi gimana ya. Ya kan, maksudnya tuh kayak kayak tiba-tiba hidup Kompleks tuh gitu kayak bahagia itu ya. iya gitu kayak gue happy tapi kalau bahagia ntar dulu ya gue bahagia kayak gitu kan. Maksudnya it's much more deeper. Tapi dengan kita bertanya seperti itu, kita biasakan kita menanyakan diri kita tuh kayak kita merasa diri kita tuh ada yang memperhatikan loh. Which is diri kita sendiri yang memperhatikan diri kita sendiri hanya dengan bertanya kepada yang di depan cermin gitu kan. Dan itu bisa unlocking our mental block tentang tentang keberhargaan diri, tentang bahwa diri itu harus sempurna untuk bisa diterima orang tuh bener-bener luar biasa banget sih. Oke. Dan akhirannya kita akan berpikir jauh dari sekedar tubuh gitu loh. Kadang-kadang orang kan gitu ya, bandingin tuh gampang banget di Instagram di mana tuh ngebandinginnya hidup gue sama hidup dia, tubuh Ya, gue sama ya, tubuh dia ya, gitu ya. kan. Nah, it's very dangerous menurut aku itu pencuri kebahagiaan paling bahaya tuh adalah membandingkan dengan orang lain ya. Nah, Oke. tapi ketika kita Ya, Sorry ya, bisa aku proses potong dulu itu, ya. hmm, Aku tahu bagaimana rasanya ngomong di tengah-tengah. tahu nih.
Sorry, aku potong sebentar ya. Jadi intinya adalah tadi, menyapa diri sendiri dulu, apa rasanya, apa yang dirasakan, bahagia enggak, dan ternyata dampaknya besar ke belakang. Dampaknya kita bahas setelah jeda berikut ini, sahabat Sonora. Sekaligus nanti akan saya bacakan beberapa WhatsApp dari Anda yang sudah masuk di malam hari ini. Selamat malam Ibu Irin. Irin, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ya, ingin bertanya tadi ke Mbak Anita, katanya setelah tadi menerima diri sendiri, lalu apa yang terjadi? Wah, banyak Bu. Panjang, Banyak. 40 menit lagi nanti Bu, nggak kelar-kelar kita nanti Bu. Kita sampai jam 12 aja gimana ya? Silakan Mbak Anita. Banyak yang terjadi yang ternyata tuh kayak em, apa ya, kayak kesempatan demi kesempatan itu dibukakan gitu. Kayak yang tadinya tuh aku nggak, banyak banget lah yang kayaknya nggak pernah kepikiran, oh ternyata aku bisa gini, ternyata aku bisa gitu. Itu karena dibukanya mental block yang tadi aku bilang kayak lapisan bawang itu Mas, gitu. Karena mungkin tadinya tuh kesempatan itu ada, cuman pikiran aku nggak mau gitu, karena aku pikir aku kurang ini kurang itu, aku nggak bisa ini nggak bisa itu gitu kan. Nah jadinya tuh keblok di situ. Nah ketika kita udah bisa nerima diri dan menyadari bahwa oke, aku pasti punya talent, aku pasti punya sesuatu yang lebih hanya dari sekedar tubuh doang, yang body image yang aku pikirkan itu akan membuat aku bahagia. Nah itu yang akan apa ya, kayak semesta tuh mendukung banget lah untuk kita tuh bertumbuh kalau kita tuh memang benar-benar mau gitu loh. Dan kita mau bertumbuh itu untuk nggak untuk diri kita aja, tapi untuk banyak bantu orang lain. Itu tuh nanti kesempatan demi kesempatan akan terbuka dengan kayak sendirinya aja gitu. Gitu sih. Yang saya tangkap ini adalah mindsetnya diubah nih tentang cara pandang terhadap diri sendiri. Behaviornya apa? Perilakunya seperti apa setelah dari mindset yang setelah berubah Perilakunya itu? apa ya? Kayak aku tuh nyadarin bahwa aku tuh nggak cuman berharga kalau aku tuh kurus, intinya gitu. Oh, oke. Karena kan kalau selama ini kan kalau aku nggak kurus kayaknya aku nggak oke gitu kan. Jadi pemikirannya bukan lagi tentang kurus-kurus dan kurus, tapi mungkin ya kalau misalnya kayak sekarang aku ngeliatnya, oh aku bisa belajar satu hal yang baru gitu. Aku tuh dengan tubuh aku yang masih sehat ini, tubuh aku yang lengkap, mata aku yang bisa ngelihat, mulut aku yang bisa ngomong, aku tuh bisa melakukan banyak hal just other than punya badan yang kurus gitu loh Mas. Karena kayak mindset harus kurus itu kan udah selama 30 tahun ini kan gitu. Jadi sulit banget untuk kayak punya prioritas lain selain itu gitu. Iya betul. Iya betul. Kok saya curhat ya? Aduh, habis ini saya lihat di depan cerminnya, siapakah itu? Oke, begitu Bu Irin nih, saya bacanya apa Bu? Terima kasih, semoga menjawab. Kemudian, Mas, apa yang mau nanya nih Mas? Apa yang mau nanya nih Mas? Anita, gimana dampaknya di bisnis? Ini karena menarik Mas, tempornya tuh nanya. Berdampak di bisnis juga? Dampaknya di bisnis lu gimana gitu? Jadi lucunya again aku tuh ya tadi aku bilang ya terbuka opportunity atau sesuatu yang baru yang bener-bener di luar apa yang pernah kita pikirkan, tapi ternyata relate sama yang lagi kita dibukakan itu. Nah, sekarang aku usaha kombucha, di mana di kombucha ini aku menerapkan. Jadi kan kalau Mas Daniel tahu kombucha? Oh iya, probiotik, sumber probiotik. Probiotik. Yes, bener banget. Nah, jadi kombucha yang aku bikin ini bukan sembarang kombucha. Aku mengatakan kata-kata yang positif dan afirmasi positif ke kombucha ini setiap gitu. Dan the amazing thing, tadi kan kita keputus di kata-kata ajaib ya. The amazing things is kombucha ini tuh bisa bantu orang untuk lebih baik moodnya, karena ini kan bagus buat pencernaan. Nah, pencernaan adalah otak kedua manusia yang dia juga yang mengkontrol mood kita, pikiran kita. Nah, itu ngebantu banget buat teman-teman yang ngalamin anxiety. Jadi dulu itu aku ngalamin anxiety banget tuh Mas. Dari situ aku tahu berkenalan sama kombucha, aku belajar untuk mengucapkan kata-kata yang positif, dan ternyata itu membantu aku healing banget. Aku punya anxiety terhadap diri sendiri atau apapun yang lagi aku alamin gitu. Kayak terapeutik banget sih ngobrol sama si SCOBY ini. Gitu. Ini si SCOBY bakterinya. Oh itu ya. Saya juga mau ngobrol lah.
Oke, 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 oke. Jadi memang Mas Ari yang apa namanya dampaknya kemana-mana ya menerima diri itu sampai ke Sangat, tidak hanya sangat, diri sendiri sangat tapi Mas, juga ke sangat. Kemarin bisnis dan ya, sebagainya. waktu gua ketemu Anita nih, gua ngomong sama Anita gini, Mas Daniel. Yuk gue bantuin yuk promosiin ini lo gitu kan kombucha lo gitu. Dia sampai ngomong, jangan dulu katanya gitu. Kenapa gitu kan? Baru kali ini gua nanya apa orang mau dipromosiin terus orangnya ngomong jangan dulu. Kenapa gitu? Aduh, udah ini banyak banget gue sampai nolak-nolak gitu katanya Mas. Oh. Tuhan ya, puji Tuhan. Aduh. Tapi boleh lah ya, spill dikit lah untuk kan dia bagus banget, dia sering cerita berbagi ilmu juga. Boleh spill dikit nggak sih IG-nya lu apa gitu? Oh ya, jadi IG kombuchanya adalah Mambucha. Ini Oh, aku baca, oke. iya Mambucha. Jadi memang saat ini karena bikinnya kan lama ya Mas gitu, untuk fermentasi kan butuh waktu 10 hari. Jadi bukan kayak minuman yang diaduk terus jadi gitu. Tapi butuh Namanya soalnya diajak ngomong Mas. iya, diajak ngomong, didoain gitu kan. Jadi butuh proses 10 hari sampai dengan kombucha ini menjadi probiotik yang berkhasiat lah ibaratnya seperti itu ya. Nah, itu dari proses itu aku juga belajar gitu bahwa dengan aku ngomongin positif ke si SCOBY ini nih, ke gelas ini kan sebenarnya kan ada pantulan wajah kita di balik sini kan. Ya kan? Jadi sama aja kayak kita ngomong sama diri kita sendiri setiap kali kita ngobrol sama dia gitu. Amazing sih. Amazing. Eh, Bagaimana penerimaan diri itu berbuntut panjang ya Mas Aris ya. Panjang, sangat panjang Mas Daniel. Itu buntutnya sangat panjang Mas. Oke. Ibu Anastasia Nurdiana, terima kasih. Tadi cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi memang dimulai dari cintai diri sendiri, katanya begitu ya. Yes, Terakhir Mas betul. Ari, sebelum nanti kita akan dengarkan kembali satu lagu utuh untuk mengingatkan kita semuanya tentang mencintai diri sendiri. Untuk sahabat Sonora, apa sih yang bisa Asik. dilakukan gitu untuk kita memulai self love? Oke. Ya, sahabat sonora, jadi untuk mulai self love ini yang paling sederhana adalah bahwa segala sesuatu itu dimulai dari diri kita gitu. Bahwa di dalam diri kita, setiap kita manusia itu adalah percikan ilahi. Ya, kita punya percikan ilahi di dalam diri kita. Sayangilah, hargailah gitu kan ya, sehingga akhirnya percikan itu nanti bisa keluar kemana-mana dan bisa menyalakan api kehidupan dari orang lain. Oke. Terima kasih Mbak Anita Hartono. Thank Mas Ari Sandi, you. terima kasih mengingatkan kita semuanya. Sahabat Sonora, kembali satu lagu utuh, penulisnya ada di sini. Kita akan dengarkan bersama agar hidup kita juga selalu utuh, dimulai dengan mencintai diri kita sendiri. Saya Daniel Wibowo.